netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan aktivitas. Dan saat kita melakukan aktivitas, kita memerlukan yang namanya energi. Energi yang kita perlukan ini berasal dari makanan yang kita konsumsi. Energi kimia dalam makanan dapat diubah menjadi energi lain melalui proses yang namanya metabolisme. Proses metabolisme memerlukan peran enzim untuk mempercepat reaksi. Jadi, materi yang akan kita bahas kali ini adalah enzim, kemudian katabolisme karbohidrat, kemudian anabolisme karbohidrat, kemudian keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme, dan keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Materi yang pertama adalah enzim. Enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Enzim berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Komponen enzim ini terdiri atas apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim merupakan bagian enzim yang tersusun atas protein dan mudah berubah atau labil terhadap faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik merupakan gugus yang tidak aktif berupa unsur-unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Gugus prostetik juga dapat berupa bahan organik bukan protein, seperti vitamin B yang disebut sebagai koenzim. Kedua adalah kerja enzim. Secara sederhana, cara kerja enzim dapat digambarkan melalui hipotesis kunci dan gembok. Kompleks enzim substrat terbentuk karena pada permukaan enzim terdapat suatu tempat yang disebut sisi aktif. Sisi aktif enzim mempunyai konfigurasi aktif tertentu dan hanya substrat tertentu yang dapat bergabung. Hal itu menyebabkan enzim bekerja secara spesifik. Secara sederhana, reaksi enzim dapat dituliskan sebagai berikut. Enzim memiliki sisi aktif, sedangkan substrat ini terdiri atas ikatan antara glukosa dan fruktosa atau substrat berupa sukrosa. Kemudian akan bergabung menjadi kompleks antara substrat enzim. Dan dibantu oleh air, enzim memutuskan ikatan antara glukosa dengan fruktosa pada sukrosa. Dan akan terbentuk suatu produk akhir yaitu glukosa dan fruktosa. Yang ketiga adalah sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama adalah biokatalisator. Apoenzim merupakan bagian enzim yang tersusun atas protein dan mudah berubah atau labil terhadap faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Yang kedua adalah protein. Enzim adalah suatu protein sehingga sifat-sifat enzim sama dengan protein, yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Suhu akan berpengaruh pada bagian apoenzim atau protein aktif, di mana pada suhu rendah protein enzim akan mengalami loagolasi atau tidak berfungsi, dan pada suhu yang tinggi akan menyebabkan denaturasi atau kerusakan.
Potensial hidrogen atau pH mempengaruhi enzim pada bagian terutama pada gugus karboksilat dan gugus amin pada asam amino penyusun proteinnya. Kemudian bekerja secara spesifik. Dalam suatu reaksi pengobatan misalnya atau mereaksikan suatu zat tertentu, diperlukan enzim tertentu atau one enzim one substrat atau satu jenis enzim hanya khusus untuk satu substrat. Contohnya, enzim maltose hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa saja. Selanjutnya, tidak berperan bolak-balik. Enzim dapat bekerja menguraikan suatu substrat tertentu dan tidak sebaliknya, dapat menyusun substrat semula dari hasil penguraian. Sebagai contoh, enzim kelompok protease dapat menguraikan protein menjadi asam amino, tetapi tidak dapat menggabungkan asam amino menjadi protein. Selanjutnya, bekerja cepat. Enzim dapat bekerja cepat. Sifat kerja enzim ini disebabkan enzim hanya berfungsi untuk menurunkan energi aktivitas pada awal reaksi kimia dalam sel. Selanjutnya, bersifat bolak-balik. Enzim dalam mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivitas dengan jalan ikut bereaksi dan akan cepat terbentuk kembali pada akhir reaksi. Pada saat itu, bereaksi struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula. Selanjutnya, bekerja enzim dipengaruhi lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah pH. Enzim bekerja optimal pada pH tertentu. Derajat keasaman pH yang tidak cocok pada sifat kerja enzim akan dapat menyebabkan ionisasi dari gugus karboksil dan amin dari bagian-bagian enzim yang tersusun atas protein atau apoenzim serta menyebabkan denaturasi atau kerusakan. Dengan demikian, terjadi perubahan struktur enzim dan tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah suhu. Pada suhu tinggi, enzim akan rusak, dan pada suhu rendah atau di bawahnya, enzim tidak bekerja meski tidak rusak. Pada suhu yang rendah, sisi aktif protein yang terdiri dari apoenzim akan mengalami koagulasi. Sementara itu, pada suhu yang tinggi, bagian ini akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Yang ketiga, inhibitor. Inhibitor mempunyai struktur mirip substrat dan dapat bergabung dengan reaksi enzimatik, sehingga aktivitas enzim menjadi terganggu. Inhibitor yang menghambat kerja enzim pada sisi aktif disebut inhibitor kompetitif, sedangkan yang menghambat kerja enzim pada sisi pasif disebut inhibitor non-kompetitif. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai metabolisme, yaitu materi tentang enzim. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silahkan kalian like video ini dan silahkan kalian absen di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe agar kalian mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Baiklah, sebagai tugas kalian kali ini, yang pertama, ada 2 teori kerja enzim. Jadi, buatlah ilustrasi atau gambar teori kerja enzim beserta penjelasannya. Yang kedua, enzim ini merupakan biokatalisator yang penting pada proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Pertanyaannya adalah, apa saja ciri-ciri enzim sebagai biokatalisator dan di mana tempat pembuatan enzim dalam tubuh manusia? Silakan kalian buat tugas ini dan kirimkan jawaban kalian melalui Google Classroom. Baiklah anak-anak, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.